Walladzina idza anfaquna, orang yang benar nanti lihat di dalam mengurusi kehidupan sendiri ini setelah terlepas urusan dengan Allah, dengan manusia dia selesai dia. Urusan dirinya sendiri yang ada hubungannya bukan dengan badannya atau yang lainnya, tapi dengan hartanya. Dengan hartanya wa idza anfaqu walladzina idza anfaqu. Dicermati, orang benar itu kalau berderma atau mengeluarkan hartanya untuk kebutuhannya. Anfaqu di sini maknanya luas, bukan sekedar infak, bantu masjid atau bantu yatim piatu, fakir miskin, bukan itu. Anfaqu di sini adalah yang menggunakan, membelanjakan hartanya. Lam yusrifu wa lam yakturu. Tidak berlebihan dan tidak pelit-pelit amat. Jadi ini bukan sekedar sedekah saja, termasuk urusan-urusan halal, urusan pribadi, urusan yang bukan bukan berderma. Membelanjakan, belanja. Derma termasuk di atasnya. Kalau sedekah, tidak ada istilahnya mubadir. Sebanyak apapun sedekah nggak mubadir. Kenapa? Sebetulnya dia kan telah menabung, nggak ada mubadir orang sedekah. Kalau sebuah kebaikan, amalan kebaikan, kesunahan dengan hartanya, nggak ada istilahnya dianggap sebagai berlebihan atau mubadir. Mubadir itu adalah sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan pahala dan seterusnya. Jadi ada banyak penjelasan dari para ulama. Yang katanya israf itu, lam yusrifu, itu pertama, dan itu sudah disepakati. Orang yang membadirkan harta dan dia adalah pendosa adalah apa itu? Menggunakan hartanya untuk yang haram. Lo dibeli itu haram. Bayangkan. Dibeli. Untuk melanjutkan nuruti syahwatnya beli paket internet. Yang paling banyak kan di situ. Pakai sebagian daripada uang barokah atau gaji yang dicari dengan halal, sehalal-halalnya padahal. Sehalal-halalnya. Tapi ujung-ujungnya dibelanjakan. Nah, itu israf biarpun sekecil apapun karena haram. Apalagi na'udzubillah untuk melakukan kehinaan-kehinaan. Itu mubadir. Yang ikhwanu syayatin yang menjadi kawannya setan. Setan senang dengan itu semuanya. Sehingga kalau urusan harta kan pertanyaannya kan double. Dari mana kau dapat dan kau gunakan untuk apa? Tidak cukup saya dapat dengan cara yang benar dan halal. Enggak sampai begitu. Kalau namanya dunia harta. Kemudian dilanjutkan kau gunakan untuk apa? Bisa saja ancur-ancuran di dua-duanya, ngambilnya caranya haram, dermakan di tempat yang haram. Wah, full haram. Ada yang mengambilnya dengan cara yang benar halal, tapi digunakan yang haram. Sengsara juga. Atau caranya haram, tapi sok dia bangun masjid, sedekah, fakir, miskin. Dari yang haram, nggak akan sampai kepada Allah. Sebab sebaik apapun tujuan, kalau ditempuh dengan cara yang tidak baik, tidak akan sampai kepada Allah. Seperti bangun masjid adalah bagus, tapi gerakkan anak muda untuk ngerampok sama panitanya untuk melacur. Seperti wudhu, tapi pakai air kencing, mana mungkin bisa suci. Makanya, sebelum Anda berpikir bagaimana Anda bersedekah, berbuat baik, pikirkan bahwasanya rizki Anda halal. Rizki Anda halal, lebih baik Anda mengurusi bisnis Anda agar halal, jangan memikirkan tentang bangun pondok atau masjid. Dan saya ingatkan. Lalu yang bantu kiai-kiai gimana? Ntar ada yang lain selain Anda. Anda urusi diri Anda sendiri biar benar. Karena pondok atau kiai, ulama itu menghantarkan Anda untuk selamat. Bukan berbuat baik dengan hawa nafsu. Nah kemudian, walam yakturu, itu jangan terlalu pelit-pelit. Pelit ini yang pertama adalah pelit dalam kebaikan. Dari zakat pelit. Wah ini juga iktar. Cuman kita ingin yang nyata seperti apa sih? Ini adalah mengajari cara hidup yang baik. Jadi gini,
Selain daripada melakukan keharaman, itu jelas itu adalah namanya israf. Kewajiban berbuat baik yang harus dibayar ternyata enggak, makanya adalah namanya iqtar. Nah, kemudian kita masuk yang sering kita lakukan tapi tidak kita sadari. Jadi gini, kalau Anda punya uang gaji 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, kemudian Anda menjalani hidup gayanya orang yang 2 juta rupiah, maka itu adalah israf, sudah berlebihan. Berarti Anda tidak menyadari diri Anda sendiri. Ujung-ujungnya apa? Mengambil yang haram. Tapi orang kaya, uang belanjanya sehari itu ada sampai 5 juta. Ya. Bagi dia memang belanjanya, kebutuhannya 5 juta. Makanya sampai fakir dan miskin disesuaikan dengan keadaan. Sehingga fakir di Singapura sana itu bukan fakir yang di sini. Orang mijet di Singapura itu 700.000. Kalau sehari dapat 3 sudah 2 juta. Kalikan, ibaratnya begitu. Ini ada orang Singapura, kebetulan kelihatan. Tukang pijet ini, $60 Singapura. $70 Singapura. Itu kan sudah 700 misalnya. Jadi fakir di sebuah tempat beda dengan fakir. Fakir di Jakarta itu beda dengan fakir di kampung yang ada di Blitar sana. Jadi lingkungannya seperti apa. Maka makna boros dan pelit ini disesuaikan juga dengan pemasukannya seberapa. Orang yang hidupnya adalah biasa dengan uang punya penghasilan 1 juta rupiah. Kok dia belanjanya lebih dari itu, maka dia adalah termasuk orang israf berlebihan. Tidak mau mengukur dirinya sendiri. Maka dia melakukan keharaman, sudah salah. Duit-duitku sendiri, iya. Tapi kenapa tidak kau atur? Karena ada orang lain bisa cukup dengan 1 juta kok. Ada loh ya. Coba gini sajalah di sebuah kehidupan lingkungan tertentu, tatanan, entahlah pondok atau apa. Ini ada loh ya. Orang uang barokahnya gajinya sama. Yang satu punya anak 2, tapi tenang saja nggak pernah bingung tentang utang dan sebagainya. Yang satu belum punya anak itu nggak pernah cukup. Coba, kenapa? Iqtar dia. Apa? Israf, berlebihan dia pasti cara menggunakannya. Gampang ganti handphone, sok-sokan. Gampang ganti motor. Nggak pernah merasa cukup dengan kontrakan yang sederhana. Karena dia mengukur dirinya sendiri terseksa. Karena apa? Yang dipikirkan adalah bagaimana matanya orang melihat saya. Bodoh sekali orang hidup diatur oleh matanya orang. Sehingga hari ini ada orang pengen tampak di depan manusia tampak kaya. Hutangnya setumpuk. Action dia mobilnya mewah. Kemana-mana pakai tas mahal dan sebagainya. Hidup-hidup terseksa semacam itu. Dan itu adalah termasuk iqtar. Israf, berlebihan. Yang diharamkan. Yang dilarang. Kemudian kalau pelit misalnya, kalau punya uang 5 juta dan kalau punya uang 5 juta dan kebutuhan keluarganya ada 5 juta, ternyata apa? Dia mencoba mengurangi sampai semuanya serba tidak nyaman. Padahal ada tapi dibikin keluarganya tidak nyaman, itu termasuk pelit. Tapi kalau memang tidak nyamannya karena memang tidak ada, maka yang wajiban bagi dia adalah bagaimana dengan seadanya menjadi nyaman, kepuasan hati. Yang ada adalah suami itu mampu menyenangkan keluarganya, tapi pelit. Bukan suami yang baik dia. Apalagi sedikit mengerti fikih, fikihnya tidak dikembangkan. Ngasih nafkah istri adalah satu mut segenggam beras. Wah kacau, enak aja. Lalu apa kadarnya? Beli ikan asin. Garam. Suruh makan sendiri itu orang. Kalau memang keadaannya nggak mampu, wajar dan harus seorang istri bagaimana menjadikan, nah ini termasuk kejelasan seorang istri adalah seberapapun nafkah yang diberikan oleh suamimu, hebatnya seorang istri yang menjadi dia tidak iqtar dan juga tidak israf adalah bagaimana dengan yang ada dicukup-cukupkan. Kalau betul-betul tidak cukup nanti,
tetap saja dia tidak akan sedih, tidak akan kecewa, berat, apalagi marah kepada Allah. Kan ada hari ini orang yang nggak ada yang dimakan, ada. Tapi orang nggak ada dimakan, nggak punya duit, nggak bisa disebut israf, nggak disebut iktor, nggak punya duit, tidak disebut sebagai pelit, tidak disebut kayak orang berlebihan. Orang nggak mampu dia. Kan ada mau ya Allah hari ini makan cuma sehari tok, selebihnya nggak ada duit. Nggak bisa disifati iktar, tidak israf. Memang punya, nggak ada lagi yang dimakan. Jadi pembahasan ini adalah orang yang ada, yang punya. Kemudian dia menggunakan di bawah standar, maka itu adalah iktar. Di atas standar namanya israf. Wa kana baina dzalika qawama. Maka hidup yang benar itu adalah jangan boros-boros amat, biar punya tabungan, jangan pelit-pelit amat, bikin hidup nggak nyaman. Makanya wa kana baina dzalika qawama. Qawama itu menjadi tegak hidupmu. Subhanallah. Menjadi benar hidupmu. Baik hidupmu. Ada orang nabung masa depan, ada masa depan nabung-nabung, tapi anaknya terseksa, istrinya terseksa, dan sebagainya. Enggak benar begitu. Terus apa? Habis itu mati. Perlu dinikmati dengan keluarga juga. Wa kana baina dzalika, maka tengah-tengah, tidak berlebihan, tentunya dikembalikan pada kemampuan tadi, tidak berlebihan, tidak pelit, itulah hidup yang baik. Tegak hidupmu. Tidak pincang. Sebab yang menabung banyak, ngumpulin banyak, tapi pelit, enggak pincang, keluarganya tersiksa. Sampai kami sampaikan, Anda sebagai seorang suami mungkin bisa saja pakai nasi putih, Anda merasa cukup untuk bisa mengumpul harta, tapi anak Anda belum tentu bisa. Harus ada lauknya sedikit-sedikit. Jangan disamakan diri Anda. Anda seorang ibu yang mungkin biasa prihatin masa hidupnya. Sehingga terus ngajari anaknya, padahal duitnya ada, prihatin, ya nggak benar. Sesuaikan. Hidup itu menyesuaikan. Yang nggak boleh adalah berlebihan sampai menyiksa diri, nggak mampu tapi memaksakan diri. Wah, mentang-mentang ingin menyenangkan keluarga, setiap hari ke warung, setiap hari beli AB chicken. Ayo nyungsep lah. Nggak begitu hidupnya. Itu namanya israf. Berlebihan. Sampai di sini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.